deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah ini. Setelah mencari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami polisi atau kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan hukum agraria itu. Kemudian meningkatkan sebesar-besarnya kemampuan rakyat, mulai dari materi penjajahan zaman Belanda, pemerintah Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan reformasi dan sekarang. Bahan kajian itu yang pertama memahami tujuan ya, mempelajari dasar-dasar politik hukum agraria, kemudian memahami tujuan, mempelajari dasar ini jadi dua pertemuan. Ya, kemudian mahasiswa itu mampu memahami hukum tanah nasional, kebijakan agraria zaman penjajahan, kebijakan agraria zaman Orde Baru, kebijakan agraria di era Orde Lama, dan kebijakan agraria di zaman Orde Baru. Sampai di pada reformasi ya. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami tentang komponen pendaftaran tanah. Mahasiswa mampu memahami pengadaan dan peralihan hak tanah. Kemudian pengadaan dan peralihan hak tanah ini dua pertemuan. Kemudian konflik agraria juga dua pertemuan. Jadi buku yang saya ambil untuk pustaka itu Ahmad Sodiki, Politik Hukum Agraria Jakarta, kemudian Budi Arsono. Nah, pendukung dosen pengampu saya Pak Dr. Files. Ya. Nah, pertemuan pertama itu kita masih bahas tentang rencana pembelajaran semester, yaitu panduannya adalah panduan RPS dari Universitas Caritas Indonesia, berbentuk buku, referensi, dan metode pembelajaran. Nah, kita kuliah, diskusi 1 kali 20 menit ya. Nah, pertemuan kedua itu terkait dengan dasar-dasar politik hukum agraria. Terkait ada beberapa materi, ada buku dari Ahmad Sodiki, Politik Hukum Agraria Jakarta. Yang pertemuan yang berikut adalah kita dasar-dasar politik hukum agraria dan politik hukum agraria itu sendiri. Masih bukunya Ahmad Sodiki. Ya. Ini 1 kali 50, jadi ada 150 menit kurang lebih. Nah, kemudian pertemuan berikut, hukum tanah nasional, ya, hak-hak agraria, yang dalam Undang-Undang Pokok dan Ilmu Pengetahuan. Nah, ada buku masih Budi Suarsono, kemudian ada peraturan tentang Budi Suarsono ya, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan dan Hukum Tanah. Nah, kemudian pertemuan kali ini, pertemuan hukum tanah adat, pertemuan kelima, masih panduannya Menteri, ada Budi Arsono. Ini kita, ya, jadi buku yang saya gunakan untuk ada materi ini adalah Budi Arsono ya, terhadap agraria guna peraturan. Dan yang berikut adalah kebijakan agraria di zaman penjajahan. Kemudian pertemuan ke-7 kita kisi-kisi di tengah semester. Pertemuan ke-8 kita UTS. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah kebijakan agraria di zaman Orde Lama. Nah, bukunya Budi Arsono juga. Ya, itu pertemuan ke-9. Yang 10 adalah kebijakan masih ya. Ini Orde Lama, kemudian Orde Baru. Kemudian yang berikut adalah kebijakan agraria di zaman era reformasi. Itu pertemuan ke-11. Bukunya Imam Sutekno ya. Itu politik hukum agraria juga. Kemudian yang berikut, nah, pertemuan ke-12 komponen pendaftaran tanah. Ya. Bukunya Imam Sutekno. Kemudian yang pertemuan ke-13 pengadaan tanah dan peralihan hak atas tanah. Yang ke-14 konflik agraria di Indonesia. Tanah adat, yang pertama terkait dengan hukum tanah adat ini,
Jadi konsep hukum tanah nasional itu sebenarnya bersumber daripada hukum adat itu sendiri. Ya. Sehingga kemudian pengakuan negara atas adanya hak wilayah masyarakat hukum adat di berbagai wilayah Indonesia itu uh, sudah ada. Sebenarnya tanah adat ini sudah ada sebelum negara kita Indonesia itu ada, atau sebelum Indonesia merdeka. Dari zaman penjajahan Belanda dulu, tanah adat itu sebenarnya sudah ada. Tanah-tanah yang kemudian zaman penjajahan Belanda diambil alih oleh Belanda, kemudian mereka menggunakan istilah apa namanya tanah kosong itu kemudian diambil alih oleh negara. Nah, tetapi sebenarnya di dalam masyarakat hukum adat itu tanah adat itu adalah tanah ulayat masyarakat adat itu sendiri dari zaman sebelum sebelum penjajahan, sebelum Indonesia ini ada. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 3 ya UUPA atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu memberikan pengakuan sebenarnya terhadap adanya hak wilayah ya dalam hukum pertanahan nasional. Nah, kita lihat terkait dengan pasal 3 itu ya. Nah, dalam pasal 3 itu kemudian mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2. Nah, di situ ada pelaksanaan hak wilayah dan hak-hak yang serupa. Kalau kita bicara tentang hak wilayah ini, kemudian ada hak-hak yang serupa. Kalau apa namanya di Maluku itu lebih dikenal dengan uh, petuanan, tanah petuanan. Di sana di Maluku itu mungkin di daerah lain juga ada penyebutan penyebutan namanya berbeda. Ya, tapi sebenarnya di dalam hukum pertanahan atau hukum tanah adat itu lebih dikenal dengan tanah ulayat, ya, kemudian petuanan dan lain sebagainya. Nah, dari pasal 3 ini ya, dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi yang dimaksud dengan masih ada ini masih eksis ya. Hak ulayat masyarakat hukum arfak misalnya, masih ada. Hak ulayat masyarakat hukum adat K misalnya, masih ada. Dan sama juga dengan hak ulayat masyarakat hukum adat saya, daerah saya, seperti itu. Atau suku-suku lain yang ada di Indonesia kan itu. Jadi dalam pasal ini menegaskan tentang pengakuan negara terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya itu wajib ya mematuhi batasan agar tidak menghambat kepentingan nasional. Artinya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan nasional atau tata perundang-undangan. Mulai dari undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang lain yang kaitannya dengan pertanahan ya, seperti itu. Nah, kalau begitu apa sebenarnya sih pengertian dari hukum tanah adat itu? Nah, jadi hukum tanah adat itu adalah hak milik ya dari masyarakat hukum adat yang tadi saya bilang sudah dikuasai sejak dulu itu. Masyarakat hukum arfak misalnya. Jadi mereka merupakan punya hak milik ya, atas tanah itu, punya hak wilayah atas tanah itu. Nah, kemudian juga misalnya di daerah lain pun sama, itu ya. Jadi tanah adat itu merupakan hak milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Nah, itu tanah itu kalau musnah ada beberapa syarat. Ya. Tanah itu musnah karena mungkin bencana alam, tanah itu musnah karena mungkin sudah dipindah atau dipindah tangankan, nah seperti itu. Jadi tanah-tanah itu kemudian
uh, merupakan hak milik daripada suku-suku tertentu atau masyarakat hukum adat tertentu. Nah, jadi tanah adat ini merupakan kewenangan ya, menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Lingkungan warga kalau masyarakat Arfak ya misalnya warganya ya suku Arfak, entah Hatam dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian di mana kewenangan itu memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam. Bisa kemudian mengelola tanah dalam wilayah tersebut sebagai kelangsungan hidup mereka. Kan itu. Jadi manfaat daripada tanah hak wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat itu untuk mengelola. Ya, kan itu. Kalau kita bicara tentang bagaimana menjaga alam, bagaimana kemudian menjaga agar hak wilayah atau tanah kita itu atau daerah kita misalnya tidak apa namanya dimasuki oleh orang lain, ada kemudian aturan-aturan adat. Masyarakat hukum adat Arfak mereka menganggap bahwa tanah hutan itu adalah ibu karena dia memberikan kehidupan bagi mereka, bisa berkebun, bisa bercocok tanam sehingga mereka bisa kemudian bisa hidup dari tanah. Maka penyebutan mereka terhadap tanah atau hutan bagi masyarakat hukum adat itu adalah sebagai ibu. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ada pendapat ahli ya, seorang ahli yang namanya Herman Sasung Obeng ini menyebutkan bahwa mengatakan bahwa tanah dan manusia itu mempunyai hubungan sedemikian erat. Ya. Dan jalan jalinan pikiran atau istilah bahasa Belanda participeren ya, alam pikiran yang berperan serta. Jadi kita itu sebenarnya kita sama alam itu sedemikian eratnya. Kalau kita masyarakat yang masih percaya akan tradisi adat, sebenarnya kita itu lebih dekat, sangat dekat dengan alam. Ya. Pikiran kita terfokus kepada alam. Bagaimana menjaga alam? Kalau kita dengar slogan daripada Bapak Gubernur Papua Barat, kita jaga alam supaya alam jaga kita. Kita jaga hutan supaya hutan jaga kita. Itu kayak filosofi yang perlu kita ingat ya. Itu sama dengan sebenarnya apa namanya di dalam masyarakat hukum adat itu mereka ada hubungan yang erat, ada keterkaitan saling apa ya, ada kayak batin ya, secara batin kita dalam hukum adat dalam masyarakat yang masih tradisional masih sangat tradisional itu mereka menganggap alam itu adalah satu kekuatan gaib yang harus dijaga sebenarnya atau biasa disebut dengan magis religius ya. Nah, itu bisa kemudian mengandung sedikit kekuatan magis, kekuatan gaib. Kalau yang zaman dulu ya pernah saya ajarkan tentang bagaimana dikatakan sebagai magis religius. Ada kekuatan gaib seperti itu. Umpamanya di suatu daerah tertentu, orang-orang dilarang mengambil kayu di situ atau menebang pohon di situ. Karena menurut mereka ada kekuatan-kekuatan tertentu ketika kita melakukan penebangan misalnya, kemudian bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Memiliki hak untuk menguasai tanah, di mana pelaksanaan diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Ya. Jadi dalam memanfaatkan tanah itu atau memanfaatkan tanah hak wilayah masyarakat hukum adat itu harus berdasarkan apa namanya pelaksanaan yang diatur oleh kepala suku misalnya atau pelaksanaan itu harus diatur oleh kepala desa. Jadi kita tidak kemudian
menggunakan tanah itu dengan sesuka kita, menggunakan tanah itu dengan semau kita, tetapi ada aturannya, tata kelolanya seperti itu. Tidak sembarangan kemudian menggunakan tanah itu, misalnya tanah yang cuma sedikit, kita mau bikin sawah, itu juga tidak bisa. Karena masyarakat, apalagi masyarakat kita yang notabene hidupnya cuma dari singkong misalnya, atau dari petatas atau dan lain makanan-makanan tanah. Mereka tidak bisa kemudian menanam padi yang mungkin di Jawa bisa, boleh itu dilakukan. Tetapi kalau terkait dengan masyarakat hukum adat yang ada di Papua dan Maluku ini, ada hak wilayahnya, tidak boleh kemudian digunakan sembarangan ya. Nah, kemudian ada Imam Sudia. Beliau mengatakan bahwa hak wilayah adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat. Jadi hak wilayah itu hak yang melekat pada masyarakat hukum adat itu. Mereka memiliki apa namanya, kewenangan untuk mengelolanya, ya seperti itu. Jadi mereka kemudian punya kekuasaan, kewenangan untuk mengatur, untuk mengurus tanah yang ada dalam hak wilayah masyarakat hukum adat itu. Jadi kita lewati beberapa ini ya. Oke, ada hak wilayah masyarakat hukum adat itu disebut berlaku keluar. Jadi penyebutan ini sebenarnya terkait dengan orang yang bukan sebagai warga persekutuan, ya, itu tidak diperkenankan kemudian mengusahakan tanah wilayah persekutuan warga itu. Jadi orang luar misalnya, mereka mau masuk ke daerah salah satu masyarakat adat yang punya petuanan hak wilayah, mereka tidak kemudian masuk begitu saja, ya harus punya izin ya dari persekutuan itu misalnya, atau kepala suku boleh masuk, tetapi harus ada izin. Nah, kalau di sini izin untuk masuk kemudian mengelola hutan dan lain sebagainya itu harus dengan membayar, ya kan? Mereka masuk menebang hutan berapa lama? Mereka masuk menebang hutan atau mengambil kayu berapa banyak, itu kan harus kemudian seizin daripada masyarakat hukum adat itu, ya biasanya diwakili oleh kepala suku kan itu. Dengan apa ya? Pasti dengan ganti rugi yang setimpal. Tapi kadang-kadang masyarakat hukum adat itu ada orang yang berkuasa kemudian mengizinkan orang lain masuk saja. Jangan di sini, di daerah saya pun seperti itu. Beberapa pengusaha masuk di daerah petuanan kemudian menebang pohon itu tanpa persetujuan masyarakat. Itu langsung kepada pemerintah desa atau tua-tua adat. Nah itu seringkali di kampung saya itu, seringkali masyarakat itu bentrok dengan tua-tua adatnya. Ya, persoalan-persoalan seperti memberikan hak kepada orang lain masuk tanpa persetujuan masyarakat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah tua adat, kepala desa, punya kewenangan tertinggi di kampung. Jadi mereka kemudian boleh memberikan izin tanpa meminta persetujuan masyarakat. Ini juga jadi satu kendala ya, di dalam pengelolaan hak wilayah masyarakat adat itu sendiri. Oke, ada kewenangan di dalam hak wilayah ya, hak wilayah masyarakat. Jadi hak wilayah itu memiliki wewenang pertama mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah. Tadi sudah ada di sana. Terkait dengan persediaannya, kemudian bisa juga untuk pemukiman, persawahan misalnya, dan pemeliharaan tanah. Jangan salah, tanah itu harus juga dipelihara. Maksudnya ketika sudah ada mungkin masyarakat daerah yang masih tradisional, mereka tuh setelah berkebun di sini, tidak selamanya mereka di situ, mereka pindah. Dengan pindah itu, maka secara otomatis tanah itu kembali
tumbuh pohon, kemudian kesuburannya itu kembali dijaga, kembali ada ya, ketika berpindah ke sana 1-2 tahun kemudian lagi itu daerah kemarin kebun itu sudah menjadi subur kembali. Nah itu seperti itu tidak terkait dengan pemeliharaan tanah. Jadi di sana tidak serta merta ketika di daerah saya juga sama ya, masyarakat hukum adat kami itu berkebun, istilah perkebunan berpindah-pindah sehingga tanah itu kemudian uh, menjadi subur kembali ketika 2 atau 3 tahun kemudian. Kemudian yang kedua adalah mengatur menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah. Jadi dalam masyarakat hukum ada hak wilayah masyarakat itu ada pengaturannya. Tidak kemudian masyarakat itu dengan leluasa atau dengan apa namanya sesuka hati mengelola tanah atau masuk kemudian bangun ini bangun itu, tidak seperti itu. Ya. Di dalam masyarakat di dalam hak wilayah itu masyarakat hukum adat itu ada juga yang ada aturannya, tidak kemudian sembarang walaupun dia adalah warga ya warga masyarakat hukum adat itu, tetapi dalam mengelolanya itu perlu ada persetujuan ya dari tua adat misalnya atau dari kepala desa ya misalnya. Kemudian juga menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan jual beli tanah. Nah ini yang tadi saya bilang, hak wilayah itu bisa hilang. Bapak izin saya mau bertanya terkait Ya. eh, kira-kira berapa banyak ada kampung adat yang sudah terdaftar secara resmi di Indonesia begitu Bapak? Bapak izin mungkin tadi berkaitan dengan slide nomor 9 nggak Bapak kalau tidak salah tentang bercocok tanam yang berpindah-pindah itu Bapak. Ya, Itu mungkin menurut saya begini Bapak, secara hukum adat mungkin boleh, tapi apakah secara hukum apa itu namanya, secara kalau di dunia pertanian kayak itu AMDAL kah Bapak, maksudnya apakah tidak merusak alam dengan membongkar satu lokasi baru terus setelah dipakai ditinggalkan terus membongkar satu lokasi baru, apakah tidak merusak hutan gitu Bapak, oh, dapat saya. Apakah satu aturan lain tidak oke. melanggar satu aturan yang lain begitu Bapak, mungkin mohon Oh iya, iya. penjelasan. Oke, baik. Oke, itu saja Pak Isa. Siap Bapak, sementara itu saja Bapak. Oke, baik. Kalau terkait dengan beberapa banyak kampung adat, saya rasa banyak ya. Mungkin di Sumatera itu punya banyak juga terkait itu. Kemudian kalau Kalimantan juga masih banyak tuh suku Dayak dan lain sebagainya punya apa namanya kampung-kampung adat. Nah mungkin tidak secara spesifik kita mengatakan berapa banyak, tetapi masing-masing daerah ya, masing seperti Kalimantan atau Sumatera itu masih punya apa namanya masyarakat yang memiliki tatanan adat yang masih kuat seperti itu ya Pak Isa. Nah kemudian kalau terkait dengan bercocok tanam kemudian berpindah-pindah apakah tidak merusak lingkungan harus ada analisis dampak lingkungan seperti itu Pak Isa ya. Siap benar Bapak, kurang lebih begitu yang saya maksud, apakah Oke, tidak baik. merusak alam. Iya, kalau Izin kita Bapak bicara nih. tentang perkebunan ini kan biasanya dalam skala kecil ya, tidak terlalu besar. Dan itu dilakukan secara turun-temurun. Biasanya kalau di kampung-kampung daerah-daerah yang biasanya berkebun misalnya itu, kadang-kadang cuma mungkin tidak sampai hektar kalau mereka bikin kebun itu. Ya, toh. Terus terkait dengan pohon-pohon yang ditebang itu juga ketika ditinggalkannya bisa kemudian tumbuh lagi. Tidak perlu kemudian ada analisis dampak lingkungan terkait mereka. Mereka itu sudah secara turun temurun, secara sudah lama sudah lama sekali mereka melakukan itu, sehingga tidak perlu lagi apa namanya, walaupun mereka bercocok tanam berpindah-pindah, tetapi kan tidak seperti kemudian ada PSN yang masuk secara besar-besaran, sehingga nanti itu harus butuhkan analisis ya dampak lingkungan. Seperti itu Pak Isa, ya.
Baik, Bapak siap. Terima Ya, kasih. oke, Izin Bapak makasih. dan Om Jab Oke, bertanya. Pak Frans. Iya, Siapa? Oke, silakan Pak. iya. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya ingin mau bertanya untuk Bapak begini. Saya pikir sudah sangat jelas sekali pemerintah membuat regulasi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Tapi Iya. kenyataannya tidak seperti itu, Bapak. Yang sekarang kita lihat itu masyarakat semacam ditindas walaupun pemerintah sudah tahu kalau dia buat buat regulasi, buat aturan-aturan untuk melindungi hak hak rakyat, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi pertanyaan saya begini Bapak, Hmm. apa yang harus kita buat supaya bisa membantu masyarakat untuk mendobrak itu pemerintah? Sebab salah satu anggota anggota MRP di wilayah Merauke, saya catat dia punya pembicaraan, dia bilang sekarang masyarakat kita berperang melawan presiden, berperang melawan gubernur, berperang melawan bupati, berperang melawan MRP. Nah itu, jadi sehingga jadi kita ini hanya sebatas bicara di kampus-kampus besar, termasuk kita juga, tapi masyarakat tetap ditindas. Nah pertanyaan saya malam ini, apa yang harus kita buat supaya kita bisa mendobrak itu pemerintah yang sudah tahu tapi malah menindas masyarakat. Terima kasih Bapak. Oke. Wah, wah, wah. Ini pertanyaan-pertanyaan berat ini. Bapak izin saya bisa tanya kan? Sebentar. Kita satu-satu Pak Leo ya. Pak Frans dulu. Nanti nanti habis ini Pak Leo. Kalau sabar dulu. Berat, berat. Ini mau jawab pertanyaan Pak Frans ini berat ini. Waduh. Apa yang harus kita buat ini? Saya bisa. Iya, kalau kita bicara PSN ya. PSN kemarin itu saya nonton Pesta Babi. Kalian nonton tidak Pesta Babi? Nonton Nonton. Pak. Iya. Ada masyarakat yang kemudian menolak. Tetapi ketika sampai di Jakarta pulang, sudah terima. Wah, ini jadi pertanyaan ini. Kenapa? Ada apa? Kan itu. Ketika hari ini bersuara. Tetapi ketika sudah sampai di Jakarta, pulang dengan kacamata, pulang dengan apa namanya, dalam tanda kutip, kita tidak mencurigai orang, tetapi bisa kemudian sudah ada pemberian uang misalnya, kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya untuk Pak Frans ini, apa yang harus kita buat? Kita ini seakan-akan ditindas, kan itu. Di PSN itu ada tentara yang masuk, aparat yang masuk dengan senjata, kita bisa bikin apa? Kita tinggal diam, iya toh, Pak Frans, kalau kita nonton di itu. Nah, sekarang ini pimpinan-pimpinan daerah, DPR-DPR ini mendengar suara kita tidak? Nah itu. Katanya mereka mewakili, mereka adalah wakil-wakil masyarakat Indonesia. Tetapi mereka juga diam. Iya toh? Iya. Karena terlalu Nah, toksik. ini jadi persoalan. Harusnya DPR, anggota DPR yang duduk di harus kemudian, kita ke masyarakat, kita tanya pendapat masyarakat seperti apa. Dan sampai kita ditindas seperti yang apa Bapak Frans bilang, kita seakan-akan memang kita ditindas karena tempat kita dimasuki kemudian diberikan PSN umpamanya seperti di Maroke itu. Sekarang mereka membuka lahan yang besar. Dan masyarakat mereka yang kemarin itu, yang biasanya berburu di situ, yang biasanya kemudian Mas Nur Hidayat yang paling ini. apa namanya? Ini juga senang nah, Mas Nur Hidayat Sehingga kemudian hilang kan itu. Jadi itu saja yang Nah, dapat selain itu Pak Frans ya, harus ada kata-kata peraturan ataupun Perda, penyampaian yang peraturan daerah yang bisa kemudian mendukung hak ulet masyarakat hukum adat. Sudah sering saya katakan kemarin mungkin kita pada saat kuliah-kuliah lainnya itu ada kadang-kadang rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini masih mandek di pusat. Nah itu juga jadi satu faktor yang kemudian sampai sekarang masyarakat hukum adat itu terabaikan. Seperti itu Pak Frans ya. Bisa Pak Frans? Ya, baik, baik Bapak bisa. Oke.